Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Pratama Davio dari Peminatan ISS. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mata kuliah data mining tentang teknik klasterisasi menggunakan RStudio dan juga menggunakan algoritma K-means clustering dan agglomerative clustering. Pada teknik klasterisasi ini, terlebih dahulu kita menginstal package yang bernama stats, yang biasanya juga sudah ada pada default RStudio. Dengan package seperti ini. Package stats ini adalah package yang dapat digunakan untuk membangun model non-hierarchical clustering seperti K-means clustering. Selain itu, kita juga menginstal package cluster yang juga biasanya juga sudah ada pada RStudio. Sebagai berikut. Untuk tahapan pertama, sebelumnya saya mengambil studi kasus mengenai kandungan nutrisi yang terdapat pada susu berbagai jenis hewan mamalia. Pada dataset tersebut terdiri dari 16 baris pengamatan dengan 5 kolom atribut yaitu nama, air atau water, protein, lemak atau fat, dan laktosa. Langkah pertama yaitu kita melakukan input data dengan memasukkan fungsi sebagai berikut dan akan menghasilkan output sebagai berikut. Dan juga kita memanggil fungsi sebagai berikut. Selanjutnya kita menuju ke tahapan deteksi outlier. Pada deteksi outlier ini, algoritma K-means clustering sensitif terhadap adanya outlier dalam data, sehingga perlu dilakukan deteksi outlier secara sederhana. Deteksi outlier dapat dilakukan dengan menggunakan box plot dengan fungsi sebagai berikut. Dan juga kemudian akan menghasilkan visual sebagai berikut. Seperti ini. Ini untuk protein, ini untuk air, untuk lemak, dan laktosa. Setelah masukkan fungsi box plot, kita menuju ke data scaling. Setelah dilakukan deteksi outlier, kita memasukkan fungsi sebagai berikut. Dan menghasilkan output sebagai berikut. Setelah itu, kita menuju ke model tuning, atau juga disebut metode elbow. Dalam membangun model K-means clustering diperlukan informasi awal mengenai nilai parameter jumlah cluster. Cara yang dapat dilakukan yaitu dengan metode elbow, dengan membuat plot antara nilai cluster dan jumlah kuadrat kesalahan dalam cluster. Lalu tentukan titik balik, titik di mana perubahan pada nilai SSE atau cluster yang sudah relatif kecil. Dan kita memasukkan fungsi sebagai berikut. Dan visualnya sebagai berikut. Nah, pada studi kasus ini, titik baliknya itu pada titik ketiga, di antara 2 dan 4. Yang mana setelah titik balik ini,
data-data pada titik keempat sampai ke 10 sudah relatif kecil. Selanjutnya, terdapat juga kita menuju ke tahapan model tuning dengan teknik yaitu silhouette coefficient, yaitu menentukan nilai klaster yang dapat dilihat dari ukuran kualitas clustering, salah satunya dengan fungsi sebagai berikut. Pada tahapan ini kita perlu menginstal package Facto Extra dan package cluster, dan juga memasukkan fungsi sebagai berikut, yang kemudian menghasilkan output sebagai berikut. Dan visualnya sebagai berikut, yang mana terdapat 3 klaster, warna merah, hijau, dan biru. Dan rata-rata dari metode dari tahapan ini yaitu sebesar 0,54. Selanjutnya, pada visual ini juga dapat dilihat plot siluet untuk K3 atau klaster ketiga, skor siluet untuk seluruh objek bernilai positif dengan rata-rata 0,4, yang dapat diindikasi bahwa secara umum konfigurasi objek dalam klaster sudah sesuai. Selanjutnya kita menuju tahapan membangun model K-means clustering dengan hierarchical clustering, yang mana pada tahapan ini kita telah memutuskan nilai klasternya sama dengan 3. Selanjutnya membangun modelnya dengan menggunakan fungsi, dan inputnya adalah matriks atribut yang sudah distandarisasi dan barisnya diberi nama objeknya dengan memasukkan fungsi sebagai berikut, dan akan menghasilkan output sebagai berikut, dan dihasilkan visual sebagai berikut. Selain itu, kita juga dapat menambahkan data frame hasil clustering sebagai berikut, sehingga dari output tersebut didapatkan tabel pengelompokan. Kita juga dapat melihat profil dari setiap cluster menggunakan nilai centroidnya. Dari hasil output ini didapatkan hasil klaster pertama merupakan klaster hewan dengan kandungan nutrisi susunya untuk water atau air dan laktosa yang terendah, sedangkan untuk protein dan lemaknya yang tertinggi. Untuk klaster kedua merupakan klaster hewan dengan kandungan nutrisi air dan laktosa yang tertinggi, sedangkan untuk protein dan lemaknya yang terendah. Untuk klaster ketiga merupakan hewan dengan kandungan semua nutrisinya yang dapat dikatakan tidak tertinggi dan juga tidak terendah. Kemudian kita menuju ke tahapan membangun model algoritma clustering, yaitu dengan mencoba membangun model dengan skenario linkage masing-masing, yaitu single, complete, average, dan world. Dengan input adalah matriks atribut yang terstandarisasi dan diberi nama objek, yang berarti bukan matriks hierark, dengan memasukkan fungsi sebagai berikut. Setelah itu, bagaimana klaster terbentuk dapat dilihat dari dendrogram dengan menggunakan fungsi hcat dan fpath_den dengan package yang sudah kita install sebelumnya, yaitu package Facto Extra, dengan memasukkan fungsi sebagai berikut dan menghasilkan visual sebagai berikut. Dan juga visualnya akan masukkan seperti ini. Sebenarnya kita juga dapat melakukan fungsi lagi sebagai berikut, dan visualnya sebagai berikut. Sekian dari hasil penjelasan saya mengenai teknik klasterisasi menggunakan RStudio. Semoga membantu. Terima kasih.